Silakan moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Hardianti dengan akhiran NIM 119. Saya di sini sebagai moderator dan notulen saya Diva Gustiana dengan akhiran NIM 020. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya kembalikan ke kelompok 4 untuk memaparkan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 4. Jadi di sini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai media pembelajaran 3 dimensi. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Elin yang akhiran NIM 017, kemudian ada saya sendiri Pris Adelvia Simak dengan akhiran NIM 018, kemudian Astrid Aditya Maharani dengan akhiran NIM 045 dan Kesia Pangau dengan akhiran NIM 070. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai media 3 dimensi. Nah, jadi media 3 dimensi adalah media pembelajaran yang menyajikan objek dalam bentuk 3 dimensi, sehingga bisa dilihat dari panjang, lebar, dan tingginya, sehingga menyerupai objek nyata. Nah, jadi media ini memungkinkan peserta didik untuk mengamati objek dari berbagai sudut pandang, sehingga membantu meningkatkan pemahaman konsep, khususnya pada materi yang bersifat kompleks, abstrak, ataupun membutuhkan visualisasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi 3 dimensi. Yang pertama yaitu memvisualisasikan objek secara nyata. Nah, hal ini membantu siswa untuk melihat bagaimana bentuk ataupun proses yang sulit diamati langsung. Misalnya pada materi struktur sel. Nah, jadi dengan adanya media 3 dimensi, peserta didik dapat membangun gambaran yang lebih jelas dan realistis tentang materi yang sedang mereka pelajari. Kemudian yang kedua, membantu siswa memahami konsep abstrak, sehingga menjadikan materi yang sulit dibayangkan lebih sederhana melalui bantuan model 3 dimensi. Nah, hal ini membuat siswa tidak hanya menghafal, tetapi juga mereka benar-benar memahami materi yang sedang mereka pelajari. Kemudian yang ketiga, meningkatkan daya tarik pembelajaran. Nah, karena kadang siswa merasa bahwa pembelajaran itu tidak menarik, maka dengan adanya media 3 dimensi, membuat proses belajar lebih menarik, tidak membosankan, dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelebihan 3 dimensi. Nah, yang pertama itu membuat tampilan menjadi lebih realistis, sehingga membantu peserta didik dapat melihat objek ataupun materi dengan gambaran yang lebih nyata dan jelas, sehingga mereka itu tidak hanya membayangkan saja. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman dan minat belajar. Hal ini membuat siswa lebih mudah mengerti materi serta lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Nah, jadi ketika siswa merasa tertarik, maka proses pembelajaran itu menjadi lebih efektif dan hasil belajar cenderung meningkat. Kemudian yang ketiga, mendukung pembelajaran berbasis visual. Nah, jadi bagi siswa yang lebih cepat memahami informasi melalui gambar ataupun video, nah penggunaan media ini akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai kekurangan 3 dimensi. Yang pertama itu membutuhkan perangkat dan software. Nah, karena penggunaan media ataupun teknologi tertentu seperti komputer, proyektor, aplikasi, ataupun perangkat pendukung lainnya yang kadang tidak selalu tersedia. Kemudian yang kedua, biaya pengembangan yang relatif tinggi. Nah, karena pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi memerlukan dana untuk desain, produksi, serta pemeliharaan.
Kemudian yang ketiga, keterbatasan fasilitas di institusi pendidikan. Nah, jadi hal ini juga dapat menjadi hambatan karena tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penggunaan teknologi tersebut. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada pengertian media AI. Jadi, media AI atau artificial intelligence adalah media pembelajaran yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mendukung proses belajar melalui kemampuan menganalisis data, menyesuaikan materi, serta memberikan umpan balik secara otomatis. Nah, media AI ini berperan dalam menciptakan pembelajaran yang adaptif, interaktif, dan personal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Baik, selanjutnya itu adapun fungsinya yang pertama menyesuaikan materi dan kemampuan mahasiswa. Nah, sistem pembelajaran yang dapat menyesuaikan tingkat kesulitan materi sesuai dengan kemampuan masing-masing mahasiswa, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan tidak terlalu lama, terlalu mudah atau terlalu sulit. Terus yang kedua itu ada memberikan umpan balik otomatis. Mahasiswa dapat langsung mengetahui hasil dan kesalahan setelah mengerjakan tugas atau latihan. Umpan balik yang cepat membantu proses perbaikan dan peningkatan pemahaman. Terus yang ketiga itu mendukung pembelajaran mandiri dan interaktif. Teknologi memungkinkan mahasiswa belajar secara mandiri kapan saja dan di mana saja. Fitur interaktif juga membuat pembelajaran lebih menarik dan meningkatkan partisipasi aktif. Kemudian selanjutnya itu adapun kelebihannya AI. Yang pertama itu pembelajaran bersifat adaptif dan personal atau berbasis visual. Nah, pembelajaran adiktif menyesuaikan materi dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik dengan dukungan media visual seperti gambar, diagram, video, materi lebih mudah dipahami dan menarik serta membantu meningkatkan daya ingat. Terus itu yang kedua ada efisien dan evaluasi dan latihan. Memungkinkan proses evaluasi dilakukan secara otomatis dan cepat. Nah, latihan soal juga dapat disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa sehingga waktu belajar menjadi lebih efektif dan terarah. Terus yang ketiga itu ada respon cepat dan interaktif. Nah, sehingga siswa dapat mengetahui kesalahan dan memperbaikinya. Terus adapun kekurangannya itu yang pertama bergantung pada teknologi dan internet. Nah, jika terjadi gangguan jaringan atau kerusakan perangkat, proses belajar dapat terhambat. Kedua itu ada risiko ketergantungan pada sistem AI. Nah, penggunaan AI juga berlebihan dapat membuat peserta didik kurang mandiri dalam berpikir dan menyelesaikan masalah. AI ini sebaiknya digunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti peran manusia. Terus yang ketiga itu ada isu etika dan keamanan data. Jadi jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan masalah privasi, penyalahgunaan data, dan pelanggaran etika. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, moderator, suara saya terdengar? Iya, terdengar. Baik, berikutnya itu ada contoh media pembelajaran 3 dimensi dan juga AI. Nah, di sini, sebentar. Ya, di sini contohnya itu ada Assembler Edu. Nah, jadi di sini saya menggunakan HP, jadi mungkin di layarnya teman-teman agak kecil, teman-teman bisa zoom saja. Nah, di sini Assembler Edu ini, teman-teman bisa buka melalui website lewat Google.
Dan bisa juga menggunakan aplikasi yang bisa teman-teman download menggunakan Google Play Store. Nah, kalau di sini saya menggunakan aplikasinya, jadi aplikasinya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, aplikasi ini kalau kita buka, kita harus login terlebih dahulu. Jadi kalau kita tidak login, tidak bisa kita lihat materi. Nah, ini kalau sudah login seperti ini. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di bagian paling atas itu ada panduan. Nah, di sebelahnya juga ada simbol kaca pembesar. Nah, ini untuk mencari materi 3 dimensi. Terus di sampingnya itu ada lonceng dan ada ikon gratis yang menunjukkan bahwa saya menggunakan aplikasi ini dalam versi yang gratis. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi ini dalam versi yang gratis, penggunaannya juga terbatas. Jadi, untuk satu hari itu kita cuma bisa melihat materi atau bisa membuat materi hanya 5 kali saja. Nah, terus di bawahnya itu juga ada tulisannya printable worksheet. Nah, di sini kita bisa mencetak materinya. Nah, seperti ini, tapi berbayar materinya. Nah, terus di sebelahnya itu ada generate dengan AI. Jadi, kita bisa membuat materi dengan bantuan AI. Nah, di sebelahnya itu juga ada membuat project AR. Jadi, kita bisa membuat project atau materi sendiri di sini. Jadi, tidak hanya kita bisa melihat materi 3 dimensi, tapi kita juga bisa buat sendiri. Misalnya, kita mau membuat sistem agresif, jadi kita bisa buat di sini. Nah, di paling bawah, di sampingnya beranda itu ada bahan ajar. Nah, di bahan ajar ini, kita bisa lihat mata pelajaran apa saja. Jadi, bukan cuma untuk biologi, kita juga bisa lihat di sini ada banyak mata pelajaran, ada sains, matematika, sosial, olahraga, dan juga pendidikan Pancasila, dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat di sini, misalnya saya lihat sains. Nah, jadi di sini kelihatan semua tentang materi-materi yang berhubungan dengan sains. Nah, kemudian kita juga bisa lihat berdasarkan kelas. Jadi di sini mulai dari TK, SD, kelas 1 sampai kelas 6, SMP kelas 7 sampai kelas 9, SMA sampai dengan umum. Kita bisa lihat di sini materinya. Dan saya mau perlihatkan sama teman-teman untuk bagaimana kita mencari materi. Jadi kita klik bagian paling atas yang pencarian. Kita di sini kita bisa pilih mata pelajaran. Di sini saya contohkan mau cari anatomi hati. Nah, jadi di sini ada banyak, teman-teman bisa pilih saja. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat gambar 2 dimensi atau
gambar di buku itu kan kita cuma bisa lihat dari satu arah saja. Nah, kalau 3 dimensi kita bisa lihat dari segala arah. Nah, jadi kita bisa lihat depannya, kita bisa lihat kiri, kanan, terus kita bisa lihat belakangnya, bisa lihat atas bawahnya, kita bisa eh, perbesar juga gambarnya, kita bisa perkecil. Nah, di sini juga kalau menggunakan Assembler Edu itu ada keterangannya. Jadi di sini, seperti di sini, ini hati. Oh, ternyata di hati itu ada jaringan ikat. Jaringan ikatnya yang seperti ini. Ternyata ada lobus kirinya, ada saluran empedu, dan juga ada dan lain-lainnya. Ada kantung empedu, arteri, dan lobus kanan. Nah, selain kita bisa lihat keterangannya, kita juga bisa lihat penjelasannya. Misalnya kita mau lihat penjelasan dari jaringan ikat. Nah, kita tinggal klik saja jaringan ikat, nanti ada penjelasannya di sini. Ada begitu juga dengan penjelasan-penjelasan yang lainnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan teman saya.
Saya tidak mendengar suaranya dari tadi. Apakah kedengaran? Adik-adik yang lain bagaimana? Tidak ada juga Ibu, tidak suaranya. Ya, silakan bisa dilanjutkan. Apakah langsung diskusi atau seperti apa, moderator? Baik, mungkin kepada Kesia bisa saja dibaca, tidak usah di dipaparkan, soalnya tidak ada juga suaranya. Mungkin bisa dilanjut ke materi. Kesia tidak ada suaranya. Mohon maaf moderator, terdengar suaraku? Iya, terdengar. Baik, mohon maaf sebelumnya karena saya tidak bisa membagikan layar. Langsung saja, contoh media pembelajaran AI yang kami ambil yaitu aplikasi yang namanya Seek by iNaturalis. Jadi aplikasi Seek by iNaturalis ini adalah aplikasi berbasis AI atau berbasis kecerdasan buatan yang membantu kita untuk mengidentifikasi, mengenali spesies atau tumbuhan yang akan kita identifikasi dengan cara kita memotret menggunakan HP atau kamera. Nah, aplikasi ini juga sangat cocok dalam proses pembelajaran biologi karena terutama pada materi keanekaragaman hayati. Nah, cara penggunaannya, teman-teman bisa langsung bisa download di Play Store atau teman-teman juga bisa buka di website, yaitu aplikasinya Seek by iNaturalis. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung masuk ke aplikasinya. Setelah teman-teman masuk ke aplikasinya, teman-teman bisa memilih ikon kamera yang berada di tengah bawah dari aplikasi atau beranda tersebut. Nah, setelah teman-teman memilih atau mengklik ikon kamera yang berada di tengah bawah aplikasi, teman-teman langsung bisa mengarahkan kamera kepada spesies yang ingin teman-teman amati, atau tumbuhan, hewan, dan juga mikroorganisme yang teman-teman mau amati. Dan pastikan ketika teman-teman mengarahkan kamera, objeknya itu terlihat jelas. Nah, setelah itu, aplikasi Seek akan menganalisis gambar atau spesies yang teman-teman ingin amati. Nah, setelah dianalisis, maka akan muncul
nama umum, nama latin, dan juga deskripsi singkat terkait tumbuhan yang kita amati. Misalnya tumbuhan durian, tumbuhan durian atau buah durian. Nah, ketika kita mengidentifikasinya, maka nanti akan muncul nama umumnya dan juga nama latinnya serta deskripsi singkat terkait tumbuhan tersebut. Dan tak hanya itu, siswa juga akan diperlihatkan mengenai klasifikasi dan juga tingkat taksonomi dari tumbuhan atau spesies yang kita amati. Baik, tak hanya itu, manfaat dari aplikasi SIG ini juga membantu siswa dan siswi untuk mengenali spesies atau organisme di sekitar kita dan juga membantu untuk memudahkan proses pembelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup. Dan yang terakhir, aplikasi SIG ini juga cocok untuk digunakan saat praktikum lapangan. Apalagi kita sebagai mahasiswa biologi, biasanya kita ada praktikum lapangan. Nah, di situ kita disuruh untuk mengidentifikasi spesies atau tumbuhan atau hewan yang kita temui di hutan, maka aplikasi ini sangat cocok untuk digunakan dalam proses pembelajaran atau praktikum lapangan. Nah, tetapi ada hal yang perlu kita ingat bahwa hasil identifikasi AI itu tidak selamanya atau tidak 100% benar. Tetapi kita perlu mencocokkan lagi dengan sumber ilmiah seperti jurnal dan juga buku. Jadi aplikasi SIG ini aplikasi SIG ini adalah sebagai alat untuk proses belajar biologi agar kita bisa lebih mudah dan praktis untuk belajar. Baik. Dan yang terakhir, kesimpulan dari materi kami, yaitu media pembelajaran 3D dan AI merupakan inovasi pembelajaran yang membantu meningkatkan pemahaman, minat, dan juga interaktivitas belajar. Jadi media 3D mempermudah visualisasi konsep yang abstrak secara nyata. Nah, sedangkan media AI itu memungkinkan pembelajaran yang adaptif dan juga personal. Jadi meskipun memiliki kelebihan, keduanya juga memiliki keterbatasan seperti kebutuhan teknologi, biaya, dan isu etika. Nah, sehingga penggunaannya perlu dirancang secara tepat dan juga bijak. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya kembalikan kepada forum. Jika tidak ada yang dimengerti, silahkan bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, saya tunjuk. Silahkan Farah. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Farah Karina dengan akhiran NIM 095. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok materi. Jadi pertanyaanku itu, media AI, tadi dijelaskan di situ bahwa media AI dapat memberikan umpan balik otomatis, tetapi juga memiliki risiko ketergantungan. Bagaimana cara meminimalkan risiko tersebut dalam proses pembelajaran? Mungkin sekian pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator. Kepada forum yang lain, apakah masih ada yang bertanya? Ayo teman-teman bertanya. Baik, izin bertanya moderator. Silakan. Ya, sebelumnya, perkenalkan saya Agil Ardiawan. Jadi pertanyaan saya itu, apakah penggunaan media AI dapat menggantikan peran dosen atau guru dalam proses pembelajaran? Mungkin itu saja.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, satu penanya lagi. Izin tanya moderator. Silakan. Baik, jadi langsung saja tadi itu disebutkan sama pemateri di bagian kekurangan media 3 dimensi itu ada keterbatasan fasilitas di institusi pendidikan. Nah, jadi jika institusi itu memiliki keterbatasan fasilitas, media mana yang lebih realistis untuk diterapkan? Jelaskan alasannya. Baik, terima kasih. Baik, saya berikan waktu kepada pemateri untuk mencari jawaban. Serta yang bertanya tadi silahkan kirim pertanyaannya. Izin menjawab moderator. Silahkan. Ya, baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Farah. Yang pertanyaannya yaitu bagaimana cara meminimalkan risiko tersebut dalam proses pembelajaran. Nah, jadi media AI itu memang dapat memberikan umpan balik secara otomatis dan cepat. Nah, sehingga membantu siswa mengetahui kesalahan dan memperbaiki pemahaman mereka. Nah, namun jika AI ini digunakan tanpa kontrol, maka siswa bisa menjadi terlalu bergantung dan kurang melatih kemampuan berpikir mandiri mereka. Nah, jadi untuk meminimalkan resiko tersebut, nah AI ini sebaiknya digunakan sebagai alat pendukung dalam pembelajaran, bukan sebagai sumber utama untuk menjawab. Kemudian juga siswa perlu dibiasakan untuk mencoba menyelesaikan soal ataupun memahami materi terlebih dahulu sebelum melihat umpan balik dari AI. Nah, dengan cara ini proses berpikir tetap berjalan dan AI hanya berfungsi sebagai penguat ataupun pengecek pemahaman. Nah, kemudian selain itu guru juga bisa menetapkan batasan untuk penggunaan AI. Nah, misalnya itu hanya digunakan pada tahap refleksi ataupun evaluasi akhir. Nah, bukan saat proses eksplorasi awal materi. Kemudian pembelajaran juga perlu dikombinasikan dengan diskusi, presentasi, dan tugas yang menuntut untuk analisis serta argumentasi pribadi, agar siswa tetap aktif berpikir dan juga kreatif. Nah, jadi dengan pengawasan yang tepat dan strategi penggunaan yang bijak, AI dapat menjadi pembelajaran yang efektif tanpa harus menimbulkan ketergantungan. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada forum atau pemateri, jika ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Izin menambahkan moderator. Kepada Aset, saya persilahkan. Jadi selain itu ada guru bisa memberi tugas yang menuntut kreativitas dan pengalaman langsung. Jadi misalnya dengan laporan hasil praktikum, observasi lapangan, atau pendapat pribadi. Nah, dengan tugas ini itu tidak sepenuhnya dikerjakan oleh AI. Nah, dan juga guru bisa menanamkan kemampuan berpikir kritis. Nah, misalnya setelah mendapat jawaban dari AI, siswa itu diminta untuk menilai apakah jawaban yang didapatkan itu sudah tepat atau ada yang kurang. Nah, dengan begitu siswa tidak langsung percaya jawaban yang dia dapat dari AI. Nah, mungkin itu saja yang saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada forum, jika masih ada ingin menambahkan, saya persilahkan.
Izin menambahkan moderator. Silakan. Baik, selain yang dijelaskan oleh pemateri tadi, jadi selain itu juga siswa perlu dilatih untuk menggunakan AI secara kritis dan reflektif. Artinya, setiap jawaban atau saran dari AI harus diperiksa kembali dibandingkan dengan buku atau sumber lain dan dipahami prosesnya. Bukan cuma hanya menyalin hasilnya, guru juga dapat membuat tugas yang menekankan proses berpikir, seperti meminta siswa menjelaskan kembali dengan kata-kata sendiri atau mempresentasikan hasil pemahamannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, saya kembalikan kepada penanya, apakah sudah bisa dimengerti? Oke, baik. Saya telah mengerti dengan jawaban dari pemateri dan forum yang telah menambahkan. Jadi yang bisa saya simpulkan itu bahwa risiko ketergantungan terhadap media AI ini juga dapat diminimalkan dengan menerapkan pembelajaran yang menekankan keseimbangan antara penggunaan teknologi dan aktivitas berpikir mandiri. Guru itu dapat merancang tugas yang mengharuskan siswa menganalisis, membandingkan, atau mengkritis hasil dari AI. Terus penggunaan AI ini selain itu penggunaan AI ini sebaiknya harus dibatasi. Misalnya hanya sebagai alat bantu evaluasi akhir, bukan sebagai sumber utama jawaban. Terus juga penting juga untuk membangun budaya belajar yang mendorong rasa ingin tahu, diskusi, dan kolaborasi antar siswa. Dengan demikian, AI berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran, sementara kemampuan berpikir kritis dan kemandirian siswa tetap menjadi prioritas utama. Mungkin sekian kesimpulan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya kembalikan ke pemateri, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan kedua? Baik, izin menjawab moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Agil Ardiawan. Pertanyaannya, apakah penggunaan media AI dapat menggantikan peran dosen atau guru dalam proses pembelajaran? Jadi, penggunaan AI itu tidak sepenuhnya dapat menggantikan peran guru atau juga dosen. Karena penggunaan media AI itu AI hanya bisa memberikan informasi, tetapi tidak bisa membimbing secara manusiawi. Walaupun AI dapat menjelaskan materi, memberikan latihan soal, memberikan umpan balik otomatis, namun AI ini tidak memiliki empati, perasaan, dan pemahaman emosional seperti guru atau dosen. Karena guru itu bisa memahami kondisi siswa, memberikan motivasi, dan menyesuaikan cara mengajar kebutuhan kelas. Dan kemudian juga guru itu membentuk karakter, jadi bukan hanya memberi materi. Jadi pembelajaran bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi tentang sikap, etika, tanggung jawab, dan juga nilai moral. Jadi hal-hal ini lebih efektif ditanamkan melalui interaksi secara langsung dengan guru atau dosen. Kemudian guru itu bisa menyesuaikan metode secara langsung. Jadi misalnya ketika di dalam kelas siswa itu terlihat bingung, maka guru bisa mengulangi penjelasan dengan cara yang berbeda. Kemudian guru juga bisa memberikan contoh tambahan dan mengubah metode mengajar saat itu juga. Kalau metodenya tidak sesuai, maka saat itu juga guru dapat mengubah metode pembelajaran. Jadi AI ini memang adaptif, tetapi tidak sepenuhnya memahami situasi kelas secara nyata. Kemudian interaksi sosial penting dalam belajar, misalnya diskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok itu dapat membantu siswa dalam melatih komunikasi, mengembangkan kepercayaan diri, serta belajar menghargai pendapat orang lain. Jadi interaksi ini tidak sepenuhnya digantikan oleh AI. Baik, itulah jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya kembalikan ke pemateri atau forum. Jika ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Izin menambahkan moderator.
Baik, saya Alivia dengan akhiran NIM 041 izin menambahkan bahwa benar yang dikatakan sama pemateri, AI ini tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran dosen atau guru dalam proses pembelajaran, tapi dia lebih tepat sebagai alat pendukung. Nah, karena dosen tidak hanya menyampaikan materi saja, tetapi juga memberikan motivasi, empati, serta memahami kondisi psikologis mahasiswa. Nah, AI ini tidak memiliki kepekaan emosional seperti manusia. Kemudian ada pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga pembentukan sikap, etika, dan tanggung jawab. Peran ini membutuhkan interaksi langsung dan keteladanan dari guru. Kemudian ada AI bisa memberikan jawaban, tetapi dosen berperan membimbing proses berpikir, mengajukan pertanyaan reflektif, dan memancing diskusi yang kontekstual sesuai situasi kelas. Jadi AI sebaiknya diposisikan sebagai asisten pembelajaran, bukan pengganti pendidik. Kolaborasi antara teknologi dan peran guru justru akan menghasilkan proses belajar yang lebih efektif, interaktif, dan bermakna. Itu saja yang dapat saya tambahkan, saya kembalikan ke moderator. Oke, moderator sepertinya sudah cukup ya, karena sudah melebihi waktu ya. Jadi saya ambil alih saja untuk tambahannya, karena nanti kalau misalkan kita teruskan akan berakibat ke waktunya juga yang akan mepet ya untuk kegiatan lainnya. Oke, saya akan menambahkan sebentar ya. Saya akan selesai di jam 10.20, berarti hanya 28 menit waktu saya ya untuk menambahkan. Oke, adik-adik semua, untuk materi hari ini sebenarnya bagus ya. Tadi sudah diberikan contoh terkait media pembelajaran 3D dan juga AI. Hanya saja ya untuk alokasi waktunya mungkin harus diperhatikan juga adik-adik. Jadi namanya gangguan teknis ya, atau kayak kita karena sangat bergantung dengan jaringan, dengan akses internet dan juga device yang kita pakai, maka kita harus sebenarnya prepare dulu sebelum tadi masuk gitu, biar ada kendala dan lain sebagainya itu sudah bisa teratasi gitu ya. Oke. Dan tentunya tadi pertanyaannya masih banyak yang belum terjawab ya, masih ada 2 yang belum terjawab. Jadi nanti untuk lain kali bisa dilihat lagi ya untuk alokasi waktunya. Oke, nah ini adik-adik untuk nilainya. Jadi setiap pertemuan saya akan berusaha untuk memperlihatkan progres nilai kalian, dan silakan bisa dicek nama kalian, nilainya seperti apa untuk pertemuan yang sudah lewat ya. Dan mohon untuk juga bisa kalian mengecek apakah saya sudah benar atau masih keliru dalam memberikan penilaian. Misalkan kalian dapat nilai mind map di Google Drive itu berapa, tapi ketika saya mengisi itu misalkan beda gitu ya. Atau ketika kalian udah aktif, misalkan di notulensinya atau di rekamannya kalian aktif, tapi di situ saya tidak memberikan nilai untuk keaktifan, tolong kasih tahu ke saya, karena human error juga bisa terjadi gitu ya. Apalagi untuk hari ini saya 4 kelas, 4 kelas ya. Jadi kadang saya tidak ngecek lagi beberapa kali gitu. Jadi mohon untuk kalian juga bisa monitoring saya gitu ya. Nanti kalaupun ada keluhan, tolong bisa infokan di grup WA biar saya bisa nanti lihat kembali atau cek kembali gitu ya. Oke, untuk hari ini adik-adik kita sudah berada ya di media pembelajaran yang sini masih belum saya update ya. Oh iya, baru Patri Amanda sama tadi Nur Alivia ya. Nah, ini nanti akan saya update kembali ya untuk catatan notulensinya seperti apa. Nanti saya akan cocokkan gitu, karena tadi mungkin saja saya tidak menyimak gitu ya. Jadi dengan adanya notulensi saya bisa ada backingan data juga.
Nah, ini adik-adik untuk kegiatannya tetap seperti biasa ya. Jadi ada presensi dan juga nanti mind map yang akan kalian kerjakan untuk tema hari ini. Bisa dilihat di sini ada tambahan waktu 10 menit sehingga akses untuk upload tugas mind map Meet 5 itu nanti berakhir di jam 11. Jadi tolong bisa di-manage waktunya gitu ya. Nah, hari ini adik-adik kita sudah mengenal lagi nih dua media pembelajaran baru, yaitu media pembelajaran 3D dan AI ya. Di mana media pembelajaran 3D dan AI ini punya ciri khasnya masing-masing. Jadi nanti tambahan dari saya itu mungkin hanya menambahkan ya. Jadi bukan sesuatu yang lengkap nantinya karena pasti waktunya limit. Dan contoh-contohnya juga bakal saya kasih lihat juga mungkin ada beberapa gitu. Jadi karena tadi sudah dipresentasi oleh kelompok 4, maka harusnya materi ini tuh hanya sebagai tambahan aja gitu ya, karena tadi sudah dijelaskan. Jadi tema hari ini adalah media pembelajaran 3D dan AI, kemudian nanti ada ciri-ciri atau definisi, kelebihan, kekurangan, fungsi, dan juga contoh gitu ya, untuk apa yang kalian kerjakan di mind map kalian. Nah, di sini tambahannya adalah media pembelajaran 3D itu tadi sudah tampilkan ya contohnya gitu ya, yaitu Assembler Edu ya. Nah, di sini saya juga ada beberapa nih yang bisa kita pakai sebenarnya. Jadi bukan hanya satu aja, tapi ada beberapa dan mungkin banyak juga yang lainnya gitu ya. Nah, yang pertama adalah 3D di PPT. Jadi ternyata Microsoft PowerPoint kita itu juga punya gitu ya. 3D, menu 3D yang kita bisa pakai. Nah, misalkan ketika guru itu mau menghadirkan 3D, di mana 3D itu kan tadi ciri khasnya adalah ada experience orang yang menggunakan media itu untuk melihat sisi-sisi panjang, lebar, tinggi gitu ya, volume, kemudian bisa melihat segala sisi gitu ya, bisa melihat media itu dari berbagai sudut pandang gitu ya. Itu punya experience lain dibandingkan ketika dia itu menggunakan media 2 dimensi aja yang mungkin hanya berupa gambar gitu ya. Nah, tapi ternyata 3D itu sebenarnya bisa dibedakan atas dua. Ada 3D nyata dan ada 3D virtual. Waktu dulu 3D itu basisnya adalah yang nyata, artinya experience siswa ketika menggunakan media 3D itu adalah ketika mereka itu bisa memegang langsung media itu, misalkan alat peraga, rangka, atau mungkin misalkan diorama ekosistem, atau apalagi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalian mungkin bisa lihat juga di Prodi itu ada displaynya kayak gitu. Jadi 3D konvensional atau 3D nyata itu ya hampir mendekati objek langsungnya, walaupun sebenarnya itu tiruan atau apa yang dibuat gitu ya oleh tangan begitu. Nah, tapi dengan bergesernya teknologi atau adanya kemajuan teknologi gitu ya, sehingga 3D di sini bisa jadi 3D virtual atau 3D yang tadi contohnya gitu ya. Kita bisa melihat berbagai sisi dari medianya, tapi kita nggak benar-benar megang gitu ya si medianya itu gitu. Tapi itu sudah dikatakan sebagai 3D virtual. Nah, adanya transisi dari 3D nyata ke 3D virtual itu sebenarnya kita itu dengan bantuan yang namanya VR dan AR atau virtual reality dan augmented reality gitu ya. Dimana kalau kita misalkan pakai dulu itu waktu zaman-zaman masih saya S2 itu ada kayak website atau aplikasi di mana kita itu misalkan mau memunculkan gitu ya, menimbulkan memperlihatkan sisi-sisi misalkan 3D gitu ya, tapi dari misalkan buku cetak yang ada gambar 2 dimensinya, misalkan ada sel tumbuhan gitu ya di buku cetak itu. Dengan adanya website atau apps itu, kita misalkan men-scan gitu ya, memindai si gambar itu, kemudian nanti di HP kita gitu ya, itu nanti akan kayak seolah-olah terangkat gitu ya si 2 dimensi itu dan bisa digerakkan gitu dari berbagai sisi. Nah, itu adalah VR dan AR. Dulunya seperti itu. Sekarang mungkin lebih canggih lagi gitu ya. 3 dimensi yang dimaksud gitu ya. Nah, selain 3 dimensi di PPT, nanti saya akan kasih lihat contohnya. Ada juga Sketchfab atau website Sketchfab ya. Terus ada juga studio.tripo3d.ai.
Di mana ini mirip dengan tadi Assembler Edu ya, yang tadi mungkin ada basisnya AI juga. Nah, ini dia 3 dimensi, tapi juga kita bisa menuliskan prompt dan nanti hasilnya itu adalah media 3D gitu. Jadi ada integrasi antara 3D dan AI gitu. Kemudian kalau AI sendiri kan banyak banget ya website yang kita basisnya itu AI, entah misalkan Google sudah ada AI-nya juga gitu ya, ada Gemini, kemudian ChatGPT itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian Google itu selain ada Gemini ada juga Notebook LM gitu ya, produk dari Google, atau juga ada Dreamina gitu ya, di mana semuanya ini. Terus tadi ada juga website naturalis gitu ya, yang itu mendeteksi adanya kayak objek untuk dikenali informasinya apa gitu ya. Itu juga AI. Nah, sebenarnya AI itu apa? Jadi AI itu kan berarti media pembelajaran yang berbasis artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana ciri khasnya itu ada pengguna gitu ya, atau kita misalkan guru, siswa, ataupun kita sebagai pembelajar gitu ya, mau tahu gitu informasi, mau belajar dengan memberikan kayak perintah ataupun kayak pertanyaan ataupun kayak trigger gitu ya, sehingga si AI itu akan mengumpulkan data-data sesuai dengan apa yang kita mau dan akan menampilkan data-data tersebut atau informasi atau hasil rangkuman informasi tersebut, di mana hasil outputnya bisa berupa teks, gambar, video, bisa podcast, bisa PowerPoint, bisa media pembelajaran lain yang mungkin kita sudah pelajari di media pembelajaran di pekan lalu. Ada video, ada poster, ada PPT, ada podcast. Itu bisa sebenarnya AI itu memudahkan gitu kan guru ataupun kita misalkan pengajar gitu mau mendelivery materinya gitu ya dengan variatif jenis medianya gitu. Jadi AI itu bisa sebagai yang mengumpulkan data, tapi bisa juga sebagai yang mengembangkan medianya gitu ya. Nah, contohnya yang ini, yang pertama adalah 3D di PPT, di mana kalian bisa buka di bagian menu insert, kemudian di bagian 3D models. Ketika kalian klik ini, maka kalian bisa melihat ada katalog atau kayak tadi kumpulan dari apa yang disediakan gitu ya. Di sini misalkan kalian mau cari sales, tinggal diketik aja dia. Kemudian nanti muncul seperti ini gitu. Ini sel hewan misalkan. Nah, kita bisa memutarnya gitu ya, melihat sisi-sisi bawah, atas, kiri, kanan, digerak-gerakin gitu ya. Sehingga ini experience-nya lebih menarik tentunya untuk siswa gitu ya, dibandingkan gambar 2 dimensi aja. Nah, ini salah satunya. Kemudian masuk ke website yang selanjutnya tadi Edu Assembler ya, adik-adik tadi sudah diperlihatkan juga ya sama Astrid kalau nggak salah tadi ya. Ini, jadi saya juga buat akun ya tadi malam nyoba, ternyata ada experience yang baru gitu ya. Mungkin kalau pakai PPT tadi kan lebih sederhana gitu ya. Kalau ini mungkin lebih banyak kan variasinya atau lebih menarik gitu ya. Silakan bisa dicoba. Kemudian ada juga, jadi karena saya tadi masuk baru aja kelar di kelas sebelumnya, jadi mereka contohnya ini misalkan 3d4medical.com gitu ya, ini untuk anatomi manusia gitu ya, yang mungkin memang ini khusus untuk kedokteran. Nah, ini juga 3D gitu ya, bisa dilihat dari berbagai sisi, kemudian mungkin ada label-labelnya yang sudah ada gitu. Nah, terus apa lagi ya? Ada Sketchfab ya. Sketchfab itu ini juga mirip juga dengan website yang sebelumnya, di mana kita juga harus buat akun. Kayaknya hampir semua website yang besar, official itu pasti membutuhkan kita sebagai pengguna itu harus buat akun gitu ya. Pakai email Google kita bisa. Nah, ini juga seperti ini adik-adik, dia misalkan ada katalognya, terus kita mau lihat gitu ya website si gambar di website ini gitu ya. Terus mungkin kita bisa bandingkan tuh yang mana mungkin yang lebih unggul gitu antara satu website dengan website lain ya. Kalau yang Assembler Edu saya belum terlalu paham gitu ya, tapi kalau untuk yang Sketchfab ini dia seperti ini juga ya, bisa digerak-gerakkan terus ditunjuk gitu ya.
ada keterangannya, kemudian kekurangannya ini sampai di bawah banget ya. Nah, tapi kekurangannya karena ini dia pro, jadi kita nggak bisa download gitu ya. Kalau di PPT kan tadi ada bawaannya. Kalau ini misalkan kita mau download terus kita sisipin ke PPT, itu sepertinya belum bisa karena harus bayar dulu. Dimana kayak bayarnya mungkin satu karya ini bisa sampai jutaan gitu ya. Karena memang ini bisnis gitu ya, jadi website yang berbayar. Nah, nanti silakan bisa dieksplor lebih lanjut. Kemudian ini yang selanjutnya itu adalah studio.tripo3d.ai. Nah, ini ada beberapa yang sudah saya prom adik-adik. Jadi ini juga kita bikin akun lagi gitu ya, bikin akun, ada kredit yang kita disediakan dan setiap kita ngeprom itu kreditnya akan berkurang gitu sampai akhirnya kita harus upgrade ke pro. Begitu ya. Jadi ini kita bikin prompt aja, misalkan buatkan sel tumbuhan yang organelnya itu khas dari sel-sel tumbuhan yang menarik gitu ya. Nanti dia bakal mirip seperti ini ya. Ini juga bisa di macam-macam ya, digerak-gerakin kayak gini gitu ya. Kemudian, nah kalau ini kan websitenya dia 3D, tapi apa namanya memudahkan kita untuk bisa bikin 3D itu secara langsung dengan kalimat-kalimat gitu ya. Ada mungkin website-website yang saya nggak tahu kalau Sketchfab sama Assembler Edu sama ini tadi yang anatomi tadi apakah bisa kita bikin dari awal from scratch by hand gitu ya, atau seperti apa. Nah, kalau ini dia fiturnya pakai prompt aja, terus habis itu kita lihat lagi gitu kebenaran presisi dari objeknya itu yang dihasilkan seperti apa, benar atau salah gitu ya, keliru atau mungkin perlu ada yang diperbaiki gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk yang AI pasti ada banyak ya website-website yang tadi ada di PPT ya, ada ChatGPT, ada Gemini mungkin, ada DeepSeek, ada Poe, ada lain-lain sebagainya gitu ya. Dimana kalau ChatGPT mungkin dan Gemini mungkin di situ ada kayak apa namanya fitur-fitur biasanya di bawah gitu ya. Mau apa outputnya mau apa gitu, ada gambar mungkin ada teks dan lain sebagainya gitu ya. Nah tentu ini pasti kalian sudah sering pakai gitu ya. Nah kalau yang Dreamina itu dia AI juga gitu ya, tapi outputnya itu bukan tulisan gitu ya, tapi dia itu lebih ke gambar ataupun ke video gitu. Nah, situ. Oh, itu kenapa saya ke sini? Oke, kalau Dreamina ini dia bawaannya CapCut. Di sini ada domain CapCut-nya ya. Kemudian kita apa namanya bikin prompt-nya, kemudian kita nanti akan dapat hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, tapi adik-adik seperti mungkin yang sudah didiskusikan juga bahwa walaupun tadi kelebihan dan kekurangan baik itu media 3D dan AI itu kan punya gitu ya mereka masing-masing. Nah, tapi yang mungkin yang kita perlu apa ya perhatikan misalkan untuk AI gitu ya, walaupun dia memberikan kemudahan kita untuk misalkan informasinya cepat gitu ya, kita bisa punya experience untuk berdiskusi langsung misalkan gitu ya, jadi ada teman ngobrol untuk belajar, misalkan siswa diminta untuk belajar pakai AI ya, terus mereka kayak komunikasi dengan mesinnya gitu ya. Nah, tapi ya yang perlu kita aware, misalkan sebagai guru kita perlu tetap mendampingi siswa-siswa kita gitu ya. Kita perlu juga memberikan pengetahuan atau awareness bahwa AI itu bukan sebagai apa ya hasil akhir, tetapi hanya menyediakan informasi saja dan perlu tahu bahwa tidak semua informasi itu benar gitu ya, 100% gitu. Maka harus ada misalkan
info atau pengetahuan dari gurunya ke siswanya bagaimana cara menggunakan AI. Misalkan tidak bisa langsung percaya atau tidak bisa langsung setuju gitu ya, atau mengklaim itu benar gitu ya, harus diperiksa kembali. Atau dari misalkan sumber-sumbernya juga. Nah, misalkan AI itu kan ada mungkin AI yang akan menyertakan sumber gitu ya, sumber pustakanya ya, entah itu dari buku atau dari website lain. Tapi ada juga kan yang enggak, misalkan kayak ChatGPT atau Gemini itu kan kalau kita enggak minta sumbernya enggak muncul gitu ya. Jadi sebenarnya kita juga sebagai guru itu harus juga memberi tahukan ke siswa seperti itu bahwa sumber copyright atau kayak hak cipta itu tetap harus kita hargai. Misalkan ya, kita mau pakai informasi dari mana lewat AI, nah kita coba minta sumbernya. Kita cek apakah sumbernya dengan informasi yang diberikan oleh AI itu benar sinkron atau enggak. Kalau sinkron, maka ketika kita pakai materi itu atau isi itu, kita harus tetap menyertakan citasi atau sumber dari pustaka aslinya, begitu ya. Nah, ini balik lagi ke Dreamina ya. Jadi ini contoh yang saya pernah dapatkan dari prompt saya, misalkan mau minta gambar atau visualisasi gitu ya. Gitu. Nah, tapi itu tadi kita harus mengecek gambarnya itu make sense atau tidak gitu, masuk akal atau tidak, ada keanehan atau tidak gitu ya, karena pasti bisa saja ada hal-hal yang mungkin kalau dilihat seksama itu kok tidak tidak benar gitu ya. Nah, itu perlu kita koreksi lagi atau edit kembali prompt kita. Begitu ya. Nah, tapi kalau untuk gambar tadi sudah ya, ada contohnya. Nah, kalau untuk video saya belum sempat untuk memprompt, mungkin kalian bisa mandiri aja gitu ya, bagaimana mungkin hasil dari videonya kalau kalian pakai Dreamina. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah, yang tadi contoh dari pemateri itu adalah ini ya, iNaturalist. Tapi ada banyak sebenarnya ya, kalau untuk memang mesin untuk memindai misalnya, atau mesin untuk mengidentifikasi, bukan hanya iNaturalistic aja, tapi ada yang lain juga banyak gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya memang lebih mudah dipakai untuk di gadget ya. Kalau di laptop sepertinya tidak, saya belum tahu apakah bisa atau tidak, tapi kalau di HP itu bisa. Dan tapi tetap balik lagi ketika hasil identifikasi atau hasil yang didapatkan itu yang tadi diberikan dari app ini, harus tetap lagi dicek kembali gitu ya, sumbernya apakah dari hasil dan sumber itu sinkron atau tidak gitu. Jadi jangan 100% percaya. Nah, saya balik ke sini ya. Jadi Notebook LM ini adalah produk dari Google, di mana AI-nya itu memberikan beberapa fitur yang mungkin tidak dipunyai misalkan untuk sementara ini gitu ya, dengan mesin-mesin AI yang lain. Dimana di sini kalau kalian lihat di sebelah kanan studio sini ada banyak fitur, jadi outputnya itu bisa kita mau yang mana gitu ya. Misalkan tadi guru itu dengan keterbatasan waktu mau bikin video pembelajaran, atau mau bikin poster, atau mau bikin PPT, atau mau bikin podcast gitu ya. Nah, bisa sebenarnya pakai fitur yang ada di Notebook LM ini gitu ya, tapi tetap harus di cross check terlebih dahulu gitu isinya gitu ya, baru di share ke siswa gitu. Nah, kalau untuk Notebook LM ini yang berbeda dengan yang AI lain yang sebelumnya, itu adalah mereka itu tetap ada prompt-nya, tapi mereka itu sebelum memberikan kayak informasi yang ada di sebelah tengah ini, mereka tuh memberikan kayak sumbernya gitu, kayak Google gitu ya. Jadi ketika kita tulis keyword, ada muncul gitu sumbernya. Tapi kalau Google kan kita harus klik satu-satu tuh untuk melihatin isi di sumber itu gitu ya, isi di link itu. Nah, tapi kalau di Notebook LM itu mereka memberikan beberapa sumber ini yang di sebelah kiri, kemudian kita bisa memilih gitu ya, yang mana sih yang kita mau jadikan rujukan. Nah, jadi lebih bagus seperti ini gitu. Jadi karena ada rujukannya gitu ya, baru nanti rujukan itu yang mana kita mau pilih, kita impor
nanti sehingga nanti diproses oleh AI ini ditampilkan di bagian tengah ini materinya. Nah, jadi setiap dari materi itu ada sumbernya. Nah, tapi tetap ya jangan percaya 100% juga. Kita harus ngecek lagi, kita baca cepat atau nge-skimming gitu ya. Misalkan kita ngambil 2 link ini gitu ya. Nah, 2 link ini coba kita lihat lagi. Oh, materinya seperti ini, isinya begini. Nah, ketika mau diimport, hasilnya seperti apa? Apakah nyambung atau enggak gitu ya. Itu juga harus di-cross-check oleh gurunya misalkan yang mau mengembangkan misalkan media pembelajaran pakai notebook LM. Nah, setelah sudah di cross check dan misalkan benar gitu ya dan sesuai misalkan, maka guru bisa mengembangkan media pembelajaran lanjutannya. Jadi ini yang di tengah ini bisa mungkin jadi rujukan guru primernya gitu kan. Tapi misalkan untuk siswa biar lebih menarik yang mana? Oh, pakai macam-macam mau yang mana gitu. Ada podcast, ada video, ada peta konsep gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini saya kasih contoh produknya ya. Ini ada yang sudah dibikin. Ini adalah apa? Oh, poster. Jadi ini dari materi tadi itu dibuat jadi poster, jadinya seperti ini gitu posternya. Nah, balik lagi sebelum di-share ke siswa itu harus dicek lagi. Nah, sama dengan media pembelajaran sebelum-sebelumnya, setelah dikembangkan maka harusnya sih divalidasi dulu atau dinilai ya. Lalu nanti diperbaiki, ketika itu layak baru di-share ke orang yang mau sebagai target penggunanya siapa gitu ya. Ini poster, kemudian ada lagi ini video kalau nggak salah. Nah, coba kita tonton ya, tapi ini bahasa Inggris. Nah, itu tadi sekilas aja ya, bahwa ternyata kalau di pekan lalu kan kita bikin video pembelajaran dari awal banget ya. Kita harus nyari materinya, kita harus bikin misalkan gambarnya, visualnya, kita harus ngerekam dan lain sebagainya. Nah, kalau ini ya udah tinggal AI yang bikin, tapi tetap harus dicek lagi gitu ya. Nah, ini video, kemudian ada lagi ini flashcard. Flashcard itu kayak kartu-kartu di mana ada soal, misalkan gitu ya. Ini bisa juga di print, terus nanti guru ngasih setiap kartu ke siswa untuk siswa jawab satu kartu yang mereka dapat, itu bisa. Kemudian ada ini yang menarik juga podcast adik-adik, coba dengar ya. Nah, itu ya. Jadi ini juga bisa kita kasih ke siswa untuk dengerin misalkan materi ya. Atau lagi PowerPoint juga ada di sini. Seperti ini ya. PowerPoint-nya. Oke, itu untuk notebook LM. Kemudian satu lagi untuk, ini. Jadi ada juga media pembelajaran yang sekarang kita lagi pelajari itu sebagai judul untuk tugas akhir, gitu ya. Ini yang sedang dikembangkan juga sama salah satu mahasiswa. Nah, ini contoh 3D nyatanya, gitu ya, yang beneran 3D yang kita bisa pegang, gitu ya. Tiruan dari sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, ada juga. Oh ya, ini divalidasi, balik lagi ya, kebetulan saya sebagai pengujinya. Nah, kemudian ada juga dia itu selain mengembangkan media 3D nyata, itu juga pakai 3D AI, 3D PPT ya. Jadi ya tadi pakai fitur 3D PPT, kemudian mana ya? Nah, ini adik-adik. Jadi dia pakai 3D PPT gitu ya. Nah, kemudian ketika kita klik,
tuh ke badan Golgi. Jadi sebenarnya bisa gitu kita itu terinspirasi dari sini untuk misalkan mau melakukan penelitian gitu ya. Jadi penelitiannya ini dia. Jadi mengembangkan media dulu, media 3D dan 3D nyata dan 3D virtual, kemudian nanti mau melihat apakah hasil belajar kelas yang menggunakan 3D dengan kelas yang menggunakan 3D nyata dan kelas yang menggunakan 3D virtual itu hasil belajarnya yang mana tuh? Apakah berbeda mereka, yang mana yang lebih tinggi, yang mana yang lebih efektif, itu bisa gitu ya, seperti itu. Jadi itu untuk tambahannya ya, jadi saya tidak bisa menerangkan lengkap ya, karena waktunya terbatas. Semoga bisa menambah banyak informasi ya dari kelompok penyaji. Oke, sekarang kita sudah di bagian presensi, jadi kalian sudah bisa membuat mind map-nya ya. Sambil nanti ketika saya panggil silakan bisa on cam dan juga menyaut gitu ya. Oke, saya mulai. Gita. Mutiara Mayori. Hadir, Bu. Ibu atas nama Gita hadir. Oke. Tri Amanda. Hadir, Ibu. Elin. Hadir, Bu. Priska Delvia. Hadir, Ibu. Muhammad Fikri Ardiansyah. Hadir, Ibu. Nyifa Gustiana. Hadir, Bu. Alivia Nurul Syafa. Hadir, Ibu. Maulia Citra Dia Ami. Hadir, Ibu. Dia Anida Rahmawati. Bu. Hadir, oke. Ica Anggra ini. Hadir, Ibu. Astrid Adetia Maharani. Hadir, Ibu. Lianti. Ibu. Ibu, dia Anida Rahmawati Alpa, Ibu. Oh, oke. Terima kasih sudah kasih tahu. Lianti. Hadir, Ibu. Zaisha Mulia Maharani. Hadir, Bu. Aina. Hadir, Ibu. Kesha Pangawu. Hadir, Ibu. Nurul Fatima. Hadir, Ibu. Arum Tribuana. Para Karina. Hadir, Ibu. Irfan Kusaini. Hadir, Bu. Hilda. Hadir, Ibu. Andi Rizka Febriani. Hadir, Ibu. Istihatu Saada. Ibu Muftiatus Saada hadir, Ibu. Ibu Cuman Muftiatus jaringannya Saada kurang bagus. hadir. Oke. Iren. Ibu hadir Muftiatus Saada, Ibu. Sudah hadir ini kamu. Hadir, Ibu Arum Mufti. Tribuana hadir, Ibu, cuman jaringannya jelek. Tribuana. Oke. Dewi Nastain. Hadir, Ibu. Tadi Iren hadir. Hadir, Ibu. Salwa Natasha. Hadir, Ibu. Agil. Hadir, Ibu. Oke, ada yang ke-skip? Silakan bisa kasih tahu. Oke, saya save ya karena sudah tidak ada komplain. Selanjutnya adik-adik silakan sudah bisa fokus untuk ngerjain mind map-nya ya. Masih ada waktu ya lumayan sampai jam 11 ya. Jadi kalau ada keluhan tolong kasih tahu di jam itu. Kalau di luar dari jam itu saya tidak akan buka aksesnya gitu. Dan silakan bisa upload di folder Google mind map, tugas mind map Meet 5 gitu ya.
Itu saja untuk hari ini adik-adik. Terima kasih banyak.